Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain amma ba'd. Selamat malam teman-temanku semua yang saya hormati, Semangat. Bu Arum sama Bu Ari ya, selaku kepala sekolah. Mohon maaf mengganggu waktunya malam-malam ya. Di sini saya atas nama Triwahyudi, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan akan mendesiminasikan eh, budaya positif modul 1.4. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim ya. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi kaitannya tentang budaya positif. Di sini nanti saya akan menampilkan materi terkait budaya positif yang akan saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf nggih teman-teman semua. Izin share nggih. Monggo Pak Tri. Sudah boleh off cam, Pak? Boleh, Mbak, boleh. Nggih. Assalamualaikum. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemahaman materi budaya positif. Adapun latar belakang budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit-bibit agar bibit-bibit dapat berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah tersebut, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu tanaman tersebut. Jadi, sekolah menurut Ki Hajar Dewantara itu sebagai ladang, siswa dianggap sebagai tanaman, sedangkan guru sebagai petaninya. Maka sudah pastilah kita harus mampu menentukan siswa kita itu seperti apa. Jadi walau bibit-bibitnya unggul, tapi kalau kita tidak memberi perlakuan yang baik, maka hasilnya tidak akan sesuai harapan. Jadi tugas kita sebagai pendidik atau petani mengusahakan supaya bibit-bibit yang tumbuh menjadi yang terbaik. Untuk pertanyaan kita kali ini, apa itu budaya positif dan apakah sekolah kita sudah termasuk menciptakan budaya positif? Budaya positif itu sendiri merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai harapan. Perwujudan guru memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan kepada siswa yang melakukan perbuatan yang baik. Itu perwujudan dari budaya positif. Kembali lagi ke apakah sekolah kita sudah termasuk menciptakan budaya positif? Secara tidak langsung bahwa sekolah kita itu sebenarnya sudah melaksanakan budaya positif. Akan tetapi kita tidak menyadarinya. Contohnya budaya positif yang dilakukan di sekolah biasanya seperti pembiasaan. Contohnya senam Jumat sehat, Jumat beramal, terus
membacakan Asmaul Husna setiap pagi, melakukan literasi di perpustakaan selama 15 menit secara bergiliran, dan juga melakukan pembiasaan dengan slogan 5S seperti senyum, sapa, salam, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan mengulas terkait konsep budaya positif. Di dalam modul 1.4 ini kaitannya dengan budaya positif, itu ada yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang kedua keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia, yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, dan hukuman serta penghargaan, dan yang keempat 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Untuk yang pertama kaitannya tentang disiplin positif, makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, disitulah Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika, iku Jawanya Nora mung lepasing panggih ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Dalam artinya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2021. Dian menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin
juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Diane juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Sokrates dan Plato, disiplin dari disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau Verantwortlichkeit itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Itulah makna dari kata disiplin. Jadi, makna kata disiplin di sini, mentaati peraturan yang berlaku. Selanjutnya, kita akan mengulas kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kebajikan dari 6 restitusi atau organisasi. Saya izin share lagi. Izin share screen. Terkait tentang nilai makna disiplin, saya ulangi sekali lagi, nggih. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, dengan teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan
kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika itu jarwanya ora mung lepasing pangreh ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Dian menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dian juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau Verantwoordelijkheid itulah selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, IPO, Primary Year Program atau PYP, meliputi sikap murid yang terdiri atas toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, 9 pilar karakter atau Indonesian
Heritage Foundation atau IHF. Di sini meliputi cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Untuk keterampilan hidup meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Untuk petunjuk hidup itu sendiri meliputi peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Selanjutnya, The Seven Essential Virtues atau Building Moral Intelligence meliputi empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Selanjutnya, The Virtual Project. Di sini saya memaparkan ada beberapa tabel, tapi tidak usah saya bacakan. Lanjut lagi ke Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dijabarkan di sini, tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang termotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Untuk nilai yang selanjutnya, yaitu hukuman oleh penghargaan. Menurut Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya.
atau mereka tidak akan memilih atau melakukannya. Alficon atau Punished by Reward 1993, wawancara ASCD Annual Conference 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pertanyaan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Lanjut ke nilai yang selanjutnya. Tentang keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu ditetapkan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di dalam sekolahan itu sendiri. Tetapi kalau keyakinan kelas itu didasarkan atas kesepakatan antara siswa dengan murid. Nah, di pertanyaan pemantik, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Di sini, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi nilai-nilai kebajikan ini menekankan bahwa keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Pada pembelajaran disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, kita telah mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Itu yang sudah kita pelajari di modul 1.2 kemarin ya. Tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. 2. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah atau curah pendapat dalam kelompok. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Yang keempat, buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Tapi kalau di sekolah dasar cukup kita buat poster, kita tempelkan di mading, terus kita sampaikan ke pihak wali murid melalui grup ya. Untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas,
Yang pertama, yakinkan dulu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Terus yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Terus yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terus yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu terkait tentang keyakinan kelas. Lanjut ke nilai yang selanjutnya. Mohon izin tak ambil dulu nggih filenya. Lanjut ke nilai yang selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Dan yang kelima, penguasaan atau power. Nah, di sini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada diagram. Yang pertama, bertahan hidup, meliputi penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, serta kesenangan. Untuk 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat filosofis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis seperti bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Contohnya dalam kasus Doni di atas. Ya. Apabila jawaban Doni, ketika ditanya oleh guru Ambar adalah karena ia lapar. Nduk, pendet ke lah, nduk. Entah. Ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan siang.
Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita terhubung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Terus yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, dan bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan mereka merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dalam dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Terus kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan, hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, contohnya anjing, lumba-lumba, dan primata, serta yang lainnya, saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Oke, lanjut ke nilai yang berikutnya. Saya izin stop sharing dulu ya.
ini saya akan menampilkan kaitannya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk kolom ini, contoh tentang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Untuk identitas sukses atau disiplinnya, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Untuk restitusinya, restitusi merupakan sebuah pilihan. Untuk yang hukuman yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Untuk hukuman yang selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Untuk restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Itu contoh kaitannya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini cukup saya paparkan sekilas saja ya, karena ini terlalu banyak. Jadi saya ambil poin-poinnya saja. Lanjut ke yang selanjutnya. Kita ke poin restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu menurut Goosen 2004. Terus menurut Helsom Goosen 1996, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya serta berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya, kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar? Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Nah, di bawah ini ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid biasanya yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan,
orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga mereka merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak terjadi lagi. Terkadang bisa juga muncul perasaan ingin balas dendam. Bila orang yang berbuat salah, sebetulnya mereka tidak rela harus melakukan sesuatu yang menebus kesalahannya. Kalau tindakan untuk menebus kesalahan dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasinya menjadi impas. Pembalasan seperti ini akan berdampak jangka panjang karena konfliknya akan tetap ada. Menebus kesalahan itu tidak salah, namun biasanya tidak membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Restitusi sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tetapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, maka mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Lanjut, restitusi memperbaiki hubungan. Nah, di sini restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Jadi, melalui restitusi ini, dalam arti kata itu memperbaiki murid untuk mengetahui kesalahannya dan untuk memahami bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Lanjut, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya, mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya, tapi mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok. Mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga tersakiti. Maka mereka berpikir itu impas. Seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, kamu boleh pukul aku balik, biar impas. Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, penting bagi seorang pendidik atau guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, tidak apa-apa kok berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini. Kamu kalau tidak maka bla 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 bla. Lanjut, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri,
Guru bisa bertanya pada mereka, contohnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Lanjut, pertanyaan yang selanjutnya, apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Ketika, maaf, kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan, tidak apa-apa kok berbuat salah. Ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Seberapa sering hal ini terjadi dan apa yang ia lakukan, ia berada di mana. Murid tidak akan berbohong pada guru. Lanjut ke selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu. Sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Perasaan takut akan kelelahan, kelaparan, menunjukkan pada kita kalau kita merasa tidak nyaman. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Lanjut. Restitusi adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Menurut Dr. William Glasser menyatakan, orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Di sini ada 3 tahap mengevaluasi diri. Yang pertama, saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Yang kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah, contohnya, saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Pemahaman saya berbeda dengan pemahamanmu. Terus tahapan yang ketiga, besok lagi saya akan, di sini meliputi menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Saya akan bicara lebih lambat. Saya akan bicara lebih jelas tentang keinginan saya. Dan yang terakhir, menyampaikan pemahaman saya padamu. Nah, di sini ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Nah, di sini sebagai seorang pendidik, ketika Anda berhadapan dengan orang lain dan melakukan evaluasi diri, maka 9 dari 10 orang yang diajak bicara pastinya juga akan melakukan evaluasi diri juga. Lanjut nggih ke restitusi, fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, Ibu, Bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini.
Tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang lain lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Yang terakhir, restitusi menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabnya tentu bisa, asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Bagaimana kamu akan berubah? Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Lanjut, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini restitusi itu artinya memperbaiki kesalahan murid agar tidak mengulanginya lagi. Itu penyampaian saya terkait tentang segitiga restitusi. Nah, kaitannya dengan segitiga restitusi itu ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua berbuat salah, yang ketiga tentang keyakinan kelas. Nah, itu sedikit pemaparan dari saya terkait tentang budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk teman-teman semua apabila dalam penyampaian saya memaparkan materi tentang budaya positif modul 1.4 ini masih kurang begitu detail. Sekali lagi, terima kasih untuk desiminasi malam ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.